Oke, baik. Nah, sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuliah hari ini kita bahas tentang pemrograman mobile ya. Sebelumnya kenalkan di screen mungkin sudah ada share-nya ya. Oke, kenalkan nama saya Bambang Widodo, Eskom, MTI ya. Jadi kalau gelar saya itu dari S1-nya Sarjana Komputer, S2-nya dari Teknik Informatika. Jadi S1 dan S2-nya itu satu jalur gitu kalau dibilang. S1 saya dari Budi Luhur, lalu S2 saya dari Bina Nusantara. Kalau email, ini ada email. Nanti kalau misalnya ada masalah bisa dihubungi lewat email ini ya, bambang@itts.ac.id. Ini nomor HP atau WA-nya. Tadi sebelum saya buka perkuliahan, tadi sudah saya share grup Telegram. Silahkan gabung ke grup Telegram lewat melalui chat di Zoom ya. Ada chat di Zoom. Oke, sebelum kita mulai kuliah, eh, dari data yang saya terima, saya ngajar di kelas IF ya, Informatika untuk semester 6. Di sini tuh ada sekitar 16, maksudnya sekitar 15-an ya. Coba saya cek ke data absensinya sebentar. Ada 19, harusnya 19 mahasiswa. Sebentar. Oke, nanti kita kuliah mulai jam 5 sampai jam 7 ya, jam 19 ya, di jadwal. Iya benar. Iya, Pak. Ya, benar ya. Em, Kuliah itu kalau yang kita muslim itu kan kebetulan minggu depan tuh sudah mulai masuk Ramadan ya. Buka puasa apa? Buka puasa tuh sekitar jam 6 lewat ya, atau jam 6-an gitu ya. Terus lanjut mungkin terawihnya sekitar jam 7 lebih gitu ya. Jadi mata kuliah yang kebetulan kelas malam ini mungkin waktunya agak agak mepet gitu ya. Apalagi yang bekerja lagi pas lemah-lemahnya gitu ya. Lagi lapar-laparnya, lagi hausnya gitu ya. Itu juga jadi apa bahan pertimbangan kita nanti apakah kuliahnya bentuknya nanti kita buat di e-learning. Kebetulan e-learning kan tadi saya belum dapat di e-learning ITTS belum dapat apa grup kelasnya. Mungkin di sana nanti kan saya sharing video pembelajarannya, jadi bisa diakses kapan saja. Jadi nggak harus pas hari itu kita harus tatap muka langsung setiap hari. Mungkin itu eh, bahan pertimbangan masukan untuk kuliah ke depannya. Jadi jangan kaget, nggak harus kita pakai Zoom terus gitu ya. Bisa kita mix gitu, nggak harus eh, buka Zoom di manapun gitu ya waktunya. Jadi agak sulit, gitu. Jadi kita buat fleksibel, pakai pembelajaran video, materinya diupload, nanti ada tugas atau pekerjaan yang bisa dikerjakan di sana. Dan waktunya itu 2 minggu ya untuk tugas atau kuis yang akan diberikan. Nah, model pembelajarannya kita itu menurut aturan di perkuliahan itu adalah nilai 15% itu untuk kehadiran, 30% untuk tugas dan praktek, 25% untuk mengerjakan ujian tengah, dan 30% untuk ujian akhir. Nah, nilai ini
bisa nanti ada pola-pola tugasnya itu ada yang perorangan, ada yang kelompok ya. Jadi nilai tugas ini nilainya besar 30%. Jadi harap kalau memang eh, waktunya terbatas, kalau yang bekerja ya saya maklumin, tetap harus sebelum UAS itu harus bisa mengerjakan tugas-tugas ini ya. Walaupun waktunya panjang, tapi jangan sampai tidak mengerjakan karena nilai terakhirnya itu akan sangat berpengaruh 30%. Nah, ini kebiasaan di semester yang lalu saya mengajar itu rata-rata mahasiswa yang kelas malam itu suka mengabaikan bagian ini gitu ya. Gampang yang penting UTS sama UAS saja, tapi pas dinilai ini sangat berpengaruh ya tugas dan praktek. Nah, tugas praktek ini saya buat per kelompok gitu. Jadi harus sebenarnya nggak bisa gantian gitu ya, nggak harus kita yang mengerjakan, kita bisa bantu teman gantian sesi ini teman A, besok teman B gitu ya. Kami sharing aja, jadi nggak terkendala per orang gitu. Lebih mudah sebenarnya. Tapi harus konsisten. Nah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan selama 2 minggu untuk setiap sesi dimulai dari jadwal kuliah yang telah ditentukan. Jadi kalau sesi pertama nih ya, sekarang kita buka, lalu ada tugas. Tugas itu waktunya adalah 2 minggu. Itu nilainya maksimal saya berikan. Tapi Pak, saya nggak sanggup minggu ketiga atau minggu keempat baru bisa menyelesaikan. Tetap saya kasih nilai, cuman tentunya nggak nggak sebesar nilai yang mengumpulkan di 2 minggu pertama gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Kemarin tuh banyak yang masih nanya, Pak, saya dengan terkendala belum sempat kerjakan tugas. Waktunya kan 2 minggu tugasnya. Saya di minggu keempat atau minggu kelima baru bisa ngerjakan. Borongan nih saya lagi cuti gitu ngerjain setiap tugas gitu ya. Bisa tetap saya terima tapi nilainya nggak maksimal. Itu aja yang paling ya bedanya. Tergantung makin jauh misalnya tugas di pertemuan pertama dikerjakan nanti di pertemuan ke-10 ya tentunya nilainya maksimalnya lebih rendah ya dibandingkan yang dikerjakan di 4 minggu pertama gitu atau ke 5 minggu pertama. Jadi makin lama tentunya nilainya makin jauh dari maksimal tadi. Tapi tetap saya nilai. Gitu ya. Jadi jangan pesimis, Pak. Udah tinggal 3 minggu belum ngerjain, tetap aja kerjakan aja gitu ya. Misalnya Pak hasilnya kok setengah gitu ya. Saya ngerjakan itu nggak bisa 100%, hanya setengah doang sampai sini. Ya tinggal terangkan, dikasih keterangan kendalanya di mana, dibuat videonya, terus berhasilnya baru sampai berapa persennya dikasih tahu. Tetap saya nilai juga gitu ya. Walaupun nggak hasilnya nggak 100%. Kemarin banyak kendala Pak. Ini saya mentok di sini ada di peralatan, di hardware-nya, itu nggak masalah. Jadi kerjakan aja dengan kapasitas yang ada. Karena emang spek untuk compiling programnya butuh spek komputer yang cukup lumayan ya. Ya Core i3 gitu, RAM-nya 8 gitu ya. Kalau pakai Core i5 lebih bagus, RAM-nya bisa 16 itu bagus banget. Terus 3 sesi berturut-turut tidak aktif, maka otomatis saya deaktivasi dari kelas. Jadi tiga sesi nih, 3 minggu, nggak ada kabar, nggak ngabarin. Apakah keadaannya lagi sakit, lagi tugas, atau lagi luar kota gitu ya. Sama sekali nggak ada kabar 3 kali berturut-turut, ya saya anggap udah nggak mau kuliah gitu kan. Maka saya deaktivasi dari kelas, saya keluarkan dari kelas. Jadi intinya tetap komunikasi. Kan kita udah buat grup tuh ya. Kalian bisa japri atau dari grup ngasih kabar kondisinya Pak, saya sedang ada tugas keluar kota atau lagi ada urusan keluarga segala macam. Itu jauh lebih baik, terus lebih saya hargai. Itu apa jujur atau tidaknya tetap saya hargai ya. Yang penting kasih informasi. Itu masih ada orangnya nih gitu. Jangan sampai bablas apa sama sekali nggak ada kabar gitu. Berarti kan cuek gitu ya ada kuliahnya. Intinya itu ya, tetap komunikasi, kasih info. Itu lalu ini pemberian nilai nol ya, sanksi akademik jika di diskusi, kuas, tugas, ujian melakukan plagiat ya, jiplak gitu ya. Punya temennya tinggal di copy ganti nama gitu ya. Itu udah pasti saya kasih nilai nol gitu ya. Nggak lulus. Caranya gimana Pak? Ya boleh ambil punya temennya, ya tinggal modifikasi, beri perubahan yang bisa kamu lakukan. Itu saya hargain ya. Jadi Pak, kalau saya ngetik dari awal ngulang itu nggak cukup waktunya. Saya punya teman ini saya modifikasi Pak. Bentuk backgroundnya saya ganti atau warnanya saya ganti. Atau saya buat yang agak beda cara logikanya boleh silakan nggak apa-apa.
Itu ya, jangan 100% blok ketiplek, mindahin ganti nama doang. Nah itu benar-benar saya bilang itu kalian benar-benar gak menghargai teman kalian yang udah ngasih, terus nggak menghargai kelas yang teman-teman benar-benar mau belajar, jadi ya otomatis nilainya nol. Itu ya, itu perlu diperhatikan nih ya. Walaupun tugasnya kelompok, tapi ada juga yang kelompok, antar kelompok dia plagiat juga. Kemarin ada beberapa yang saya bilang nggak bisa begitu ya. Ada etika kita dalam untuk mendapatkan nilai ya. Oke, kemudian mata kuliah pemrograman mobil ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi informatika. Perkuliahannya dibahas menggunakan aplikasi game mobile dari mulai desain, jadi kita belajar ngedesain, penulisan kode, juga dibahas bagaimana penggunaan UML untuk pembuatan arsitektur game, gitu ya. Jadi titik beratnya adalah kita coba ngerancang game yang standar gitu ya, dari rancangan sampai jadi gamenya. Jadi kan kalau kita bikin game kan kebanyakan kalau programmer langsung bikin gamenya saja gitu ya. Ini kita buat rancangannya dulu gitu. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan itu dengan Dart dengan frameworknya Flutter. Jadi yang kalau sudah biasa apa semester kemarin ya kalau nggak salah itu sudah ada materi tentang pemrograman eh, mobile pakai Flutter. Ini tinggal lanjut berarti. Nah, kita buat gamenya ini kita titik beratkan gamenya yang untuk 2D yang jalannya di Android. Jadi yang sederhana dulu, yang penting kita tahu algoritma atau logika cara kerja gamenya. Oke, penyelenggaraan kuliah kita lakukan dengan pendekatan eksploratory dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Jadi ada beberapa pertemuan kita tatap muka seperti ini ya online. Kita ada tanya jawab untuk kita juga menggunakan e-learning ya, e-learning yang dari ITTS. Nah ini untuk e-learning hari ini tadi saya cek saya belum terdaftar namanya, jadi mungkin tunggu beberapa hari lagi nanti dicek ya. Nah setiap tugas apapun dikumpulkan lewat e-learning, jangan lewat Japri atau Telegram atau WA. Kenapa? Karena kemungkinan saking banyaknya data yang dikirimkan, saya susah mendeteksi nilai-nilainya nanti. Jadi tetap harus lewat e-learning. Jadi e-learning kelihatan yang mengerjakan tugas. Terus ada kolom juga ada saya bisa ngisi nilainya. Jadi mudah saya untuk merekap nilai di akhir nanti gitu ya. Nggak tercecer-cecer karena ada yang ngirim lewat email, ada yang ngirim lewat WA atau Telegram itu sulit. Jadi pas di akhir, pas dikumpulkan nilainya itu terlalu sulit di dosen untuk merekapnya. Jadi apapun kegiatan harus melalui e-learning nanti ya. Lalu untuk pendekatan inquiry yaitu penyelesaian tugas, penyusunan penyajian makalah, diskusi, dan pemecahan analisis atau kasus. Jadi kita nanti angkat kasus, game yang mau dibuat, nanti kita coba buat bagaimana cara nyusunnya, kita buat penulisannya supaya game itu bisa dikerjakan oleh tim nantinya. Nah, komponen untuk evaluasi tadi yang sudah disebutkan tadi ada komponen presensi kehadiran, tugas, praktek, ada presentasi atau diskusi, UTS, dan UAS. Sampai sini ada pertanyaan untuk pola pengajaran perkuliahannya. Tadi ini materinya udah saya share ke Telegram ya. Oke, kalau sudah nggak ada, sebelum kita masuk materi, saya ingin tahu berdasarkan absen ya, saya absen dulu. Pak, maaf, Hmm? untuk materinya boleh di-share lagi. Saya terlambat untuk masuk kita apa Telegram ya. Oh, di Telegram. Oh, kalau Iya, Telegram sekarang materi yang di atasnya nggak bisa dilihat ya? nggak bisa. Kalau yang masuk terlambat, oh gitu. Oke, oke. Kalau dulu Telegram itu saya pakai karena walaupun kita joinnya terlambat, tetap bisa ngelihat yang di atasnya. Sekarang nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa. Oke, oke. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Ya,
Kita absen yang pertama Abdurrahman Hakim ada nggak? Abdurrahman Hakim nggak ada. Ali Usman, Iya, hadir Pak. bisa perkenalkan diri Ali Oke. Usman. Apa aja ya Saya Pak bisa yang melihat. disebutin ya Pak? Ya Nama mungkin aja. ya nari nama, tinggal di mana, saat ini bekerja di mana Oh, gitu ya. Terus oke. lagi nekunin bidang apa sekarang di IT gitu, di share Oke. gitu. Izin buka kamera ya Pak. Maaf, Ya. basah. Hmm. Kehujanan. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman udah pada kenal. Sekali lagi, kenalin nama saya Ali Usman. Sekarang Hmm. tinggal di Rawabuntu. Asli saya dari Surabaya. Kemudian untuk menekuni bidang apa, sekarang saya lagi di bidang cybersecurity, lebih tepatnya di bidang penetration tester. Dan untuk bidang yang ditekuni sekarang yaitu mobile pen testing, kebetulan soal exploit development. Mungkin itu aja sih Pak. Hmm. Udah bekerja Ya, udah bekerja Pak. di Eh, saya bekerja di PT Q2 Teknologi Pak. hmm, bidang IT juga berarti. Ya, betul Pak. Oke, selaras ya. Oke, ya Pak. Ada kendala dalam kuliah selama ini untuk kelas karyawan mungkin kasih masukan ke saya juga biar kita juga Eh, bisa kasih Kalau solusi. untuk kendala sih nggak ada sih Pak selama ini, cuman mungkin Hmm. kendalanya ketika waktu saya ngantor sih karena buka internet di kantor tuh lemot banget dan biasanya untuk di hari-hari tertentu malah saya biasanya izin karena nggak bisa buka perkuliahan di kantor gitu. Itu aja Oh sih. gitu Kalau ya. kendala nggak ada dari dosen sih selama ini saya aman-aman aja. Oke. Oh iya, oke cukup ya. Nah, Ali Ya, terima baik Pak. kasih. Terima kasih Eh, Bapak. ini juga untuk perhatian juga ya. Mungkin nanti kalau kalian ada tes penilaian ya nilai yang diberikan dari saya nanti ada yang nggak pas, ada yang merasa Pak ini kok saya dapatnya harusnya saya hitung itu dapatnya A gitu ya dari kehadiran segala macam. Nah bisa konfirmasi ke Japri ke saya kasih tahu. Jadi nilai itu nggak apa istilahnya nggak saklek ya. Saya bisa jadi saya salah isi atau saya salah lihat nilai. Jadi nggak usah sungkan nanti dikonfirm ulang aja ke dosennya. Mungkin saya atau dosen yang lain tanyakan saja. Kalau memang perlu ada eh, bukti, Pak nih komponennya saya udah nggak jadi tugas UTS saya kasih aja. Kayak di Edi ada Edi Rasidi. Ya, Mbak. Mbak. Ya boleh silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Edi Rasidi. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak. Hmm, Eh, Tangerang ya. ya, Tangerang Selatan, Pak. Saat ini saya bekerja di Kominfo Tangsel, Pak. Kominfo. Iya, Pak. Loh ini berarti kenal dong sama Pak Yusuf, Iya, Pak. Pak Saya Ibnu. saya timnya Pak Yusuf dan Pak Ibnu, Pak. Oh, Saya, iya. iya, Pak. Saya di bawahnya Pak Ibnu, Pak. Ah, Pak Ibnu. Mas Iya, Edi Pak. Rasidi. Iya, siapa? Mau salam nggak sama Pak Ibnu nih ada di ruangan sama Pak Yusuf juga. Siap, ya, Pak. Timur. Siap. Oke, Izin, oke Pak. ya. Ini sama, saya kenalan dikit-dikit. Habibi, ada Habibi. Habibi nggak ada. Ilham, Hadir Pak. iya, Ya Pak, silakan. perkenalkan nama saya Ilham Hamdi Eka Putra. Saya berasal dari Padang Pak. Oh dari Padang. Kegiatan, ya Pak, kegiatan saya sekarang cuman di rumah doang Pak. Hmm. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Padang juga Nah, Pak. di Padang juga. Ya, kemarin itu Wow. kan di Cisauk Pak. Terus pulang kampung Oh, bentar Pak. orang pulang kampung ya. Ya Pak. Lebaran balik kayak Pak. Status di Status pulang ini gimana dalam Pak? proses, iya pulang ini dalam proses pindah kerja atau emang sedang lagi refreshing?
sedang pengen pengen mama Pak. Oke, oke. Ya Jadi, Pak, makasih Pak. Pak. uh, oke. Siapa nih baru sempat join? Fatu Rozi ya, Fatu Rozi ya. Silakan. Iya Kita baru mulai Pak, kok saya kuliahnya. Pak, saya baru sempat join Pak. Mhm. Ya, saya lagi absen ya sambil itu. Saya pengen tahu. Kalau bisa sih open cam biar saya tahu ini wajahnya, bisa kenal. Oke, Ita, Ita Krisnawati. Iya, Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Ita Krisnawati. Sekarang tinggal di Jogja. Pekerjaan saya admin online shop. Di Jogja lebih jauh lagi. Padahal sama Jogja bersama ya, ujung-ujung ke sana. Oke, baik. Sepertinya jauh-jauh juga ya. Kolis, ada Mas Kolis. Ya Pak. Halo, Iya, tes. silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kholis Taufik Rohman. Mungkin udah pada tahu ya. Belum, saya tahu. Kenalkan yang Aduh, jelas. Wajahnya mana wajahnya? nge-lag nih. Ntar dulu Pak. Oh, mulai ke alasan. Nah, ini dia orangnya nih. Sesepuh ITTS sekarang Ya, nih. Pasti ada tiap hari. saya Kholis Taufik Rohman. Untuk asal tinggal di Ciracas, Tangerang Kabupaten. Untuk sekarang sih tinggalnya di ini di kampus. Ini kamus ya. Oke, Buat baik. pekerjaan, untuk pekerjaan saya kerja ini gorengan di kampus. Wis. Chef, jadi chef sekarang. Oke, baik. Makasih Mas Kalis. Iya, Pak. Berikutnya Mufid. Mufid Triyono ada. Pak. Izin Pak, perkenalkan Nggak nama ada ya? saya Mufid Triyono. Oh ya. Ada Pak? Oh ya, silakan. Silakan Perkenalkan saya Mas Mufid. perkenalkan nama saya Mufid Triyono. Hmm, Untuk domisili saya di Depok. Untuk pekerjaan Depok. saya freelance Pak. Freelance ya. Lagi apa? Freelance-nya di apa? Di IT juga Di atau di bidang lain? web Pak. Web. Wah, berarti di IT juga ya. Bisa ini juga. Oke, Depok sih dekat sih ke sini. Masih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Sofit. Berikutnya Ponsianus Prayogo. Prayogo Pak, ada. Ya, silakan. perkenalkan saya Konsen Prayogo. Domisili saya sekarang di Kalideres. Saat ini saya belum bekerja, Kalideres. Pak. Dekat ya. Kalideres mah Jawa Barat ya, Jakarta Barat ya. Kalideres. Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Sering main ke kampus nggak, Ponsianus? Nggak pernah malah. Belum pernah. Pernah offline ke Belum sini? pernah. Belum pernah. Belum pernah sama sekali malah. Oh, belum pernah sama sekali. Oh, nanti kalau ditanya kampusnya di mana, tahu nggak? Oh, tahu kalau kampusnya saya udah pernah datang buat datang doang sih. Oke. Belum pernah masuk dalamnya. Eh, eh, eh. Banyak perubahan loh kampus kita. Saya udah berapa lama nih ke sini. Oke, mungkin nanti kita ada temu darat kali ya. Kalau di sesi keberapa kita bareng-bareng ke kampus gitu. Udah janjian biar bisa kenal langsung kan dari wajah, suara gitu ya. Boleh Pak untuk yang deket-deket mungkin. Mm-mm. Kalau yang jauh, aduh yang dari Padang tadi, yang dari Jogja, wah, perjalanan berapa jam? Baik, berikutnya Romi Fadli. Halo Pak, Ya, kenalkan nama saya Romi, eh, asal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tapi sekarang domisili di Pamulang, Tangerang Selatan Pak. oh, Pamulang, ya, dekat sama kampus kita. Iya Pak. Bekerja, tahu? Ya,
Saat ini bekerja sebagai konsultan perorangan di Diskominfo Kota Tangerang Selatan sambil merintis perusahaan sendiri, Pak. Wih, mantap. Perusahaannya boleh tahu bidang apa? PT Indonesia Cyber Center di bidang IT, Pak. Wih, mantap ini. Ini sudah beroperasi perusahaannya? Sudah jalan atau baru mulai? Sudah Jalan. di cybercenter.co.id. Sudah jalan. Oke. Ini kita butuh sharing nih nanti kalau punya pengalaman di tempat kerja gitu ya. Ya semuanya ya, nggak hanya Romi ya. Kita bisa share. Walaupun dosen dibilang katanya yang ngajarkan gitu, tapi dalam ilmu-ilmu tertentu mungkin jauh lebih hebat teman-teman semua. Saya cuma ngantarin doang gitu kan. Jadi kita bisa sharing ilmu-ilmu di dunia kerja itu kan lebih up to date ya dibandingkan dunia kampus. Ya, terima kasih Mas Romi. Terima kasih, Oke, Pak. berikutnya Yuni Sarah, ada Yuni Sarah. Ini kayak artis nih, ada Yuni Sarah, nggak ada ya. Jangan-jangan artis ikut kuliah di tempat kita ini. Keren nih. Yuni Sarah itu kan kakaknya Krisdayanti apa adik itu ya? Yuni Sarah. Berikutnya Henry Taswin. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Izin Pak ya. Perkenalkan Pak, nama saya Henry Taswin. Saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk saat ini saya bekerja di Bintaro, di perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT juga Pak. Mantap Eh, juga. kalau Bintaro deket ya. ya, Bintaro lumayan sih Pak, lumayan dekat Pak dari Pamulang. Oke. Itu sih Pak. Jasa apa perusahaannya? Jasa di bidang apa? Cyber juga, Eh, security. bukan sih Pak, lebih ke IT consultant dan software development sih Pak. Oke. Mantap, berarti ya Tangsel, Bintaro, banyak IT konsultan juga nih yang pada buat di sini. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Berikutnya, ya, Hisam Kurniawan. Ada Hisam. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniawan. Saya tuh berasal dari Semarang, cuman lagi ngekos di Jakarta Timur. Pekerjaan saya front end developer di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan eh, yang IT gitu. Oke, banyak software development ya. Ada pengembang softwarenya rata-rata ya. Iya, Pak. Di informatika itu emang cenderungnya ke development software ya. Kalau yang TI kalau nggak salah banyak kan ke cyber security, ke jaringan ya. Agak beda ya. Saya kebetulan ini sih Pak, apa pindahan dari Unpam. Cuman saya sebelumnya saya eh, SI apa TI ya? TI kalau saya nggak salah. Cuman pas pindah ke sini entah kenapa dipindah ke informatika gitu sih Pak. Gitu. Mungkin jurusannya sama apa? SKS sebelumnya sama dengan yang informatika jadi dipindahkan ke sini. Mm-mm. Bisa jadi kayak gitu karena pas kita di kurikulum kan mana yang paling banyak diakomodir dari mata kuliah Iya, sebelumnya ya. Jadi iya Pak. yang biar kuliahnya nggak terlalu lama gitu, biar Mm-mm. tinggal yang kurangnya sedikit biasanya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Isam. Sama-sama. Banyak juga nih dari 19. Lamdes Sima Simanulang. Ada. Hadir Pak. Ya, saya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan. Selamat sore teman-teman. Ya, Mungkin selamat sebagian sore. sudah tahu. Nama saya Lamdi Simandulang. Asal saya Medan, Pak. Cuman saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk pekerjaan yang saya miliki sekarang, saya hanya seorang freelancer lah Pak. Cuman di bagian event. Event. IO ya berarti di sini. Iya betul. Gitu. Jadi Kantornya di Pamulang.
Iya di Pamulang Pak. Hmm. Oke. Kok bisa tertarik ke IT dari IO? Kan biasanya larinya ke event itu ke Enggak, perhotelan ya rata-rata. hobi sih sebenarnya kan. Hobi. So, Hmm. iya, circle-nya kebanyakan begitu, jadi ya udah coba terjun dulu gitu. Sebenarnya ya kalau cerita awal saya itu SMK aja teknik mesin industri sih. Lebih Cuma, beda lagi. iya benar. Cuman semenjak pindah ke Pamulang, orang tua bisnis apa gitu ya, saya ini Pak di bidang apa? Waktu itu kan game warnet tuh banyak ya. Pada waktu itu, ya saya ajukan itu di ACC, ya udah kita bikin sendiri. Nah, saya tertariknya karena dari segi perakitan, karena kan untuk jaringan di sini kan saya semua sih yang atasin sebenarnya Pak. Itu pun belajar dari teman-teman dan YouTube itu aja sih. Dari kayak gig, ya bikin konten pun setting sendiri kayak gitu aja sih Pak. Awalnya baru di situ aja. Jadi Karena coba emang dalam. jadi ternyata di pekerjaannya walaupun di bidang event tapi tetap aja nanganin banyaknya tentang IT ya. Iya Tetap benar. juga. Oke. Yang paling tekun. Oke, gitu aja. Oke. Sekian dari saya Pak. Ini sama saya juga sambil ngobrolnya saling menggali gitu ya. Motivasi teman-teman semua kuliah ada latar belakangnya gitu ya. Ini juga kita kan ya kampus baru ya. Kalau kita lagi strategi promosi gitu ya. Mungkin ada temen juga gitu ya. Yang selama ini kita duga gitu dia emang kerjanya di IT, masuk ke IT, ya udah wajar gitu kan. Ternyata juga ada yang bekerjanya bukan di bidang IT tapi kok masuk IT. Nah, kan ini unik gitu kan. Makanya ternyata emang walaupun pekerjaannya bukan bidangnya bukan di apa maksudnya perusahaannya bukan bidang IT tapi tetap aja di dalamnya ada instalasi jaringan, ada aplikasi juga gitu yang akhirnya butuh juga orang IT ya di situnya nanti. Oke. Ya, betul. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Muhammad Fatur Rozi. Iya Pak, baik Pak. Ya, silakan. Iya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Faturozi Pak. Saya asli Jakarta Pak. Domisili saya saat ini saya tinggal di Jakarta Timur Taman Mini Pak. Jakarta Timur Taman Mini. Oh ya. Iya, kesibukan saya untuk sementara ini saya ngurusin peternakan keluarga Pak. Peternakan itu apa Iya bisa Pak. disebut apa bidang apa? Ikan, Peternakan kambing Pak, kambing. kambing. Iya Pak. Keren juga tuh ya. Kalau kambing itu hari ini kalau orang itu sampai akikah itu pakai IO, pakai promosinya online segala macam tuh sekarang tuh. Yang Iya akikah Pak, itu. betul Pak. Iya saya melayani akikah juga sih Pak, catering juga. Iya Pak. Itu bisa. Itu bidang yang sangat menjanjikan, nggak ada surutnya itu kalau saya lihat sekarang. Iya Pak, Akikah, nanti alhamdulillah Pak. kurban gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau tukang sate itu pasti cari kambing segar itu susah sekarang di pasar. Saya coba ke pasar biasa di sini daerah sini udah sulit gitu. Iya, Harus ke pasar yang agak besar. kambing muda Pak yang agak mahalan, kambing muda. Nah itu kalau di IT kalau bisa dibuat aplikasi mungkin enak gitu kan pemasaran ini tinggal kontak ini gini pesen kambingnya sudah ada listnya gitu. Itu bisa Iya Pak. pesan kurban duluan sekarang nih udah ada harganya bisa dicicil lagi wah. Iya Pak, pelan-pelan Pak. Nanti saya Tuh. usahakan bikin Pak. Itu ide-idenya banyak tuh karena emang bisnisnya menjanjikan ya. Nggak Iya ada Pak, matinya gitu. alhamdulillah. Iya Pak, Oke, terima baik ya. kasih Pak. Ya, sukses ya, Dr. Roji ya, Iya Pak, bisnisnya. amin Pak, amin. Terima kasih. Hmm. Berikutnya Oki Alfian. Ada Oki Alfian. Iya ada Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Alfian. Ya, domisili saya tinggal di Tangerang Selatan, tepatnya di Serpong, Pak. Serpong, wah ya dekat lah. SD Serpong. Iya, Pak. Untuk pekerjaan sekarang saya bekerja di PT KAI, Pak. Oh, PT KAI. Keren. Iya, PT Pak. KAI banyak teknologinya tuh, lagi luar biasa tuh. Di bagian apa? Iya, Pak. Bagian penjualan, Pak. Penjualan tiket.
Iya Pak. Oh. Ya kalau di PT KAI kan tuh ada iklan-iklan yang suka orang buat digital tuh ya di apa di kereta tuh ya, saya lihat Iya tuh. benar Pak. Itu bagian apa tuh yang nanganin itu? Itu ada bagian sendiri Pak, ada digital marketing, ada bagian pelayanan semua ya Pak. Hmm. Itu kalau apa mahasiswa kita ingin apa kuliah kerja praktek misalnya di PT KAI itu dimungkinkan nggak? Karena kan teknologinya bagus-bagus banget sih. Untuk sekarang sih agak sulit sih Pak. Sulitnya karena prosesnya harus ke pusat Pak. Oh, masuk ke pusat. Iya di Oke. Bandung. Kalau ada orang dalamnya mungkin bisa kali Mas. Tuh, ada Siap, temennya tuh pengen siap. tuh. Siap, Iya siap. Pak, kalau ada orang dalam mungkin bisa Pak. Iya, karena Iya, pengalaman di siap. kita kuliah kerja praktek di tempat-tempat yang bagus itu kan juga menentukan itu ya ilmunya ya kan. Nggak main-main lah kita ngelihat suasana dunia IT yang di sebenarnya PTKI itu udah luar biasa tuh. Dari hulu sampai hilir semua udah IT semua kan. Pengaturan jadwal, penjualan tiket, sampai pengawasan penumpang di kereta, wifi gratis, jaringan itu semua mereka punya semua itu. Iya Pak. Mantap lah kalau dibilang. Nah kan di semester 6 ini juga ada mata kuliah untuk kerja praktek kan ya, ya, di Apa? RS. Nah itu bisa kalau yang sudah kerja sih enak ya tinggal bisa mengajukan kerja prakteknya di tempat kerjanya saat ini. Oke, ini ada link-link ya saya jadi senang ini banyak mahasiswa kita yang sudah kerja kita bisa share banyak nanti ini. Iya Kemudian Pak. Rizky Subagja, Halo Pak, selamat sore. Halo, halo. ya silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Rizky Subagja. Asal saya Sumedang Pak. Domisili sekarang di Gunung Sindur, Bogor. Bogor. Oke, sudah bekerja Rizky? Alhamdulillah sudah Pak, di Gading Eh, Serpong. Gading Serpong. Bidang apa? Di IT konsultan Pak. IT konsultan. Banyak sekali ya. Iya. Rata-rata nih dari tadi teman-teman ini dari IT konsultan ya, kebanyakan ya. Oke, Iya. ini peluang banget. Oh, oh ya. Oke. Bisa tahu kampus itu, ini teman-teman rata-rata itu apa? Kalau kita kan kemarin kita brandingnya itu kan Prof Ono gitu ya. Ini yang apa? eh Teman-teman tahu informasi itu rata-rata dari Prof Ono atau bagaimana nih? YouTube Pak Ono, Pak. Itu Prof Ono ya. Iya, Oke. Pak. Mungkin nanti saya akan bikin kuesioner ya, mungkin bantu kami di kampus. Kita pengen mendata ya dari teman-teman ini semua, eh, tahu informasi gitu ya, dari mana tentang kampus kita, terus motivasinya segala macam. Nanti mau diisi ya, saya pengen tahu juga nih. Nanti kita buat karena saya baru di kampus ini juga gitu kan. Saya juga pengen pengen tahu gitu ya dari skup peta mahasiswa kita itu dari kelas karyawan terutama itu eh, sampai dari Jogja, ada yang dari Bukit Tinggi gitu kan, bisa tahu itu dari mana gitu ya. Nah, sebaran-sebaran ini luar biasa loh. Kita kampus baru tapi udah se-Indonesia ada sebaran antar setiap pulau tuh ada gitu. Ini menarik banget ini untuk jadi penelitian itu strategi marketing kita ke depan. Baik, terima kasih. Ada lagi ya Baik, masih? terima kasih. Ada Rizky Toto Wahyudi. Ya, Ada hadir. nggak Toto? Ya, Hadir. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Toto Wahyudi. Ya, Domisili Waalaikumsalam di warahmatullahi. Pulang, Pak. Untuk pekerjaan saat ini ojek online, Pak. Maaf, suaranya mungkin kurang keras ya? Nggak Kurang ada. kenceng ya, Pak? Oh ya, Heeh. untuk domisili di Pamulang, Pak.
Di Ya, Pamulang, ya, untuk pekerjaan ojek online, Pak. ojek online. Iya, betul. Jadi kalau siang kerja, malam kuliah gitu. Iya, Pak. Hmm, jadi kalau kuliah, kalau kita bisa ngantar penumpang itu kan waktunya kita yang ngatur ojek online itu atau gimana tuh Iya, Pak. prosesnya? Kalau kalau pagi ngojek Hmm, gitu, Pak, nyalain aplikasi. Ntar hmm, sore atau siang pulang gitu, Pak. Tergantung cuaca juga sih, Pak. hmm. Jadi kuliah benar-benar jibaku nih ya. Iya, Pak. Insya Allah. Heeh. Ini juga saya lagi pengen nih, karena kan ini udah semester 6 ya. Saya tuh pengen bantu kalian juga supaya bisa ada jaringan gitu ya, jaringan. Ya, kita kan maaf ya saya bilang, kita dapat satu pekerjaan itu kebanyakan ya, itu karena relasi, karena kenal gitu kan, dengan temen gitu ya. Nah karena kelas malam ini emang ketemunya cuman apa online kan, chemistry-nya tuh biasanya kurang kurang ngeh gitu tuh. Lain sama anak-anak yang offline tuh yang siang ya itu chemistry-nya dapat. Nah, itu biasanya dari hubungan pertemanan itu kita bisa berlanjut sampai hubungan bagaimana cari rezeki bareng gitu ya, bikin Iya. perusahaan bareng gitu ya. Mungkin di kampus kalau saya idekan usul tadi nanti di pertemuan tertentu kita ketemu offline tadi ya teman-teman bisa mungkin yang dekat gitu ya. Itu Iya, salah satunya mungkin kita bisa boleh, Pak. bangun relasi itu, chemistry bareng kita bisa share kemampuan, terus kita juga bisa share ilmu di situ gitu ya. Terus kita bisa saling ngisi tuh. Jadi misalnya ada teman satu, saya lagi ada lowongan pekerjaan nah di sini gitu ya. Bisa bantu nggak kan? Nah itu juga jadi apa? Jadi jalan rezeki tuh gitu. Iya, Pak. Mungkin idenya gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi bangun perusahaan nih, saya butuh talent-talent yang bagus. Paling kan kalau punya teman-teman yang dekat yang sudah chemistry-nya dapet gitu kan bisa wah gampang nyari talent saya udah punya banyak teman yang punya gitu gitu begitu saya butuh misalnya saya butuh yang bisa desain oh teman saya ada yang jago ini gitu itu lebih cepat ya nah Iya. gitu nah ini Mas Toto nih eh, bisa nih kalau memang punya waktu nanti ke kampus kita ngobrol-ngobrol di sini teman-teman tuh yang saya lihat Iya, Pak. dengan perannya Pak Ono itu Pak Ono tuh sering ngasih peluang-peluang ke mahasiswa yang direguler ya terutama yang saya lihat karena Pak Ono itu pas hari Kamis tuh suka emang di kampus kan mahasiswa tuh suka apa istilahnya ya fans ke Pak Ono tuh ngapain ngerubungin gitu ya ngobrol ngobrol sampai Pak Ono tuh punya ide-ide penawaran ada tawaran dari perusahaan-perusahaan relasi beliau itu ke mahasiswa-mahasiswa kita jadi banyak mahasiswa kita yang sudah akhirnya ikut kerja di luar gitu tuh kalau entah bentuknya magang dulu atau bentuknya pelatihan dulu sampai akhirnya diambil sama di hire sama perusahaan tersebut jadi pegawai tetapnya. Itu juga Mas, peluang sebenarnya. si Pak Ono ya, Pak. Mm-mm. Oh iya, boleh, Pak. Jadi beliau itu sangat humble. Mungkin kalau kelas semalam mungkin jarang ketemu ya. Mungkin lewat hanya online gitu ya. Kalau di kampus tuh beliau sangat humble, open banget. Apa yang ditanya beliau pasti jawab, kasih tahu, kasih arahan gitu ya. Kelas Prof Ono itu eh, bisa turun ke bawah tuh. Nah itu anak-anak kalau kalian bisa tuh ya di hari Kamis beliau tuh ada. Jadi kalau siapapun mau kelas malam, mau kelas pagi, datang aja ke kampus. Di belakang itu kita punya di kampus belakang itu ada kantin kecil tuh. Kita sekarang punya ada kursi-kursi. Nah, Pono suka di situ. Nah, itu Oh, iya, coba Pak. aja datang. Pak, saya ada apa tempat untuk latihan kerja nggak atau apa gitu ngobrol. Kita punya apa gitu. Kamu bisa apa? Tunjukin. Iya, Apalagi kalau sudah ngerjain kurs-kursnya Pak Prof. Ono itu kan ada kurs open course-nya ya. Kalian iya, bisa Pak. dapat sertifikasinya, nilainya bagus. Nah, itu juga jadi recommended beliau untuk peluang-peluang yang bagus gitu. Baik, Pak. Nah, mungkin Doain. nanti saya coba bantu, saya akan ngasih form eh, semacam isian untuk data-data yang kita simpan misalnya punya kemampuan apa, posisi saat ini sedang apa, misalnya sedang kerja atau freelance atau dalam apa gitu ya. Artinya begitu ada peluang dengan kemampuan yang ada, kita bisa tawarkan ke mahasiswa-mahasiswa dua nih ada lowongan di sana, ada kesempatan di sana gitu bisa diarahkan langsung ke teman-teman yang sebidang gitu. Saya cyber security-nya, oh ini di bidang mobile application-nya, gitu. Jadi kita bisa cepat gitu untuk nangkep peluang itu. Karena banyak permintaan dari luar, waktu difloorkan ke Pono, biasanya Pono share ke email nih ada tawaran begini gitu ya. Nanti mahasiswa tinggal coba apply gitu kan.
Tapi kalau kita sudah punya database-nya kan udah nggak tawarkan lagi, langsung kita, oh ini lagi posisinya emang butuh pekerjaan atau butuh training, nah, langsung bisa disarankan duluan gitu. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, mungkin Pak. itu ya, kita ngobrol sedikit. Ya, terima kasih, Pak. Yudi Kurniawan, ada? Yudi Kurniawan. Oh, nggak ada. Izin, Pak. Biasanya Ya, Yudi masih ngajar, Pak. ngajar. Iya, dia ngajar di kayak di ngajar ngaji gitu atau apa gitu, Pak. Hmm, Tadi sudah jadi saya posisinya kontak. ngajar ngaji kalau maghrib, kalau menjelang maghrib bisa ya. eh Kayaknya sih gitu, Pak. Tapi saya udah ngasih tahu sih tadi. Hmm, Katanya masih ya apa, ngajar. nanti infokan aja masuk ke grup kelas pertama Oh, baik, teman-teman Pak. yang nggak bisa hadir hari ini gitu ya. Baik, Pak. Lalu tadi nanti japri aja saya, Pak, kondisinya begini-begini, cerita aja gitu Oh, baik, Pak. posisinya. Yang penting eh, apa kasih tahu ke dosennya, jangan diem-diem aja. Nih dikirain eh, menghilang tanpa sebab gitu. Dicari-cari nggak Jadi ada, telepon, Pak. dikabarin nggak dijawab gitu kan. Kenapa kampus butuh status mahasiswa aktifnya gitu ya? Jadi kita bisa perkirakan nih, kita punya berapa mahasiswa yang benar-benar kuliah pertama itu. Jadi nanti laporan ke pemerintah itu kan kita ada laporan tuh ya, status mahasiswa yang dilaporkan apakah dia statusnya kuliah, cuti gitu ya. Nanti dilaporkan misalnya statusnya kuliah, ternyata nilainya nanti pas dilaporkan nilainya E, itu kan jadi ngotorin data ya, karena di apa di pemerintah tuh ada aplikasi namanya PDDikti. Itu pangkalan data perguruan tinggi. Jadi seluruh Indonesia tuh kita tuh di kampus diwajibkan melaporkan status mahasiswa dari awal. Jadi ngisi KRS nih, KRS-nya diisi. Itu kita laporin. Ini misalnya Toto ini ya semester ini kuliah 8 mata kuliah sekian SKS. Mata kuliahnya ini gitu dilaporin di awal nih di bulan-bulan eh, Maret ini di, dilaporin. Nanti begitu berjalan waktu UAS baru dilaporin mana nilainya, siapa dosennya, itu dilaporin. Jadi nggak bisa nih pas UAS baru lapor, nggak jadi gitu ya, nggak bisa. Nah, nilainya dimasukin, misalnya itu ternyata di tengah jalan nggak jadi, nilainya jadi E semua itu. Nanti itu terrecord di PDDikti, artinya gini, perusahaan itu, perusahaan atau siapapun itu bisa cek data kita nantinya. Bener, kuliahnya bener nggak sih anak nih gitu. Walaupun kalau kita ngelamar kan dapat ijazah ya. Tapi proses kuliahnya itu bisa dicek di semester 1 ngambil mata kuliah apa, nilainya gimana. Semester 2 gimana gitu ya. Bisa kelihatan recordnya. Jadi eh, saya katakan nggak main-main pemerintah hari ini gitu. Memantau dipastikan bahwa mahasiswa yang lulus dapat ijazah itu benar-benar melalui prosedur kuliah yang benar gitu. Karena kemarin kan banyak kejadian tuh tahun-tahun yang lalu itu dapat ijazah tapi nggak pernah kuliah. Jadi ijazahnya bodong gitu kan. Tangkap kan dengan Izin nanya, berita Pak. segala macam gitu ya. Itu Izin jadi izin perhatian. Jadi pastikan bahwa kita legal, semua apa pendidikan di TTS termasuk kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah di TTS akreditasi kemarin sudah keluar ya. Kalian udah tahu akreditasi kita itu perguruan tinggi dapat, di prodi juga dapat. Jadi sudah aman. Artinya kalau nanti lulus ijazahnya bisa digunakan untuk berbagai hal, nggak ada hambatan. izin, Pak. Termasuk misalnya mau lanjut ke S2, kuliah itu juga kalau di S1-nya ada masalah, nanti ke S2-nya juga bermasalah. Jadi sekarang tuh udah link gitu ya, dari satu ID dengan dimasukkan nomor NIK, nomor induk apa, kependudukan itu dimasukkan, otomatis kebuka semua data, data apa aja ada. Itu juga jadi apa bagi yang dulu sekolah SMA-nya nggak benar ketahuan, yang kuliahnya nggak benar ketahuan, itu semua sambung menyambung. Jadi perlu banget dari awal tertib administrasi ya. Ini pastiin teman-teman eh, cek di KRS apakah sudah di apa di KRS di kampus pastikan sudah ngisi dan benar namanya ada. Gitu ya.
Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk pengecekan di PD Dikti, data kita udah ada nih Pak sekarang. Kayak. Udah ada. Predikti itu kita cari aja predikti di Google, nanti masukin nama kalian sama perguruan tingginya. Nanti muncul di situ linknya Ya, nama. oke. Baik Ada Pak, status terima kasih. mahasiswanya apa. Baik Pak. Itu untuk ngecek ya. Jangan sampai kalau kampus-kampus yang nggak bener, ya namanya nggak akan muncul. Kalian dibantu cek juga ya. Takutnya kita ada yang juga terlewat gitu kan. Udah kuliah sekian tahun ternyata kok belum dilaporin. Bantu cek juga. Ini kok nama saya nggak ada di predikti gitu. Itu pernah kejadian, pernah di kampus saya yang lama ya. Itu ada mahasiswa udah kuliah sekian lama, pas ngecek NIM-nya, benar ada NIM-nya tapi namanya beda. Namanya bukan nama dia. Ternyata waktu proses dia di kampus lama saya itu NIM udah dipakai sama mahasiswa yang mengundurkan diri. Jadi di semester 1 mengundurkan diri, NIM-nya diganti pakai NIM kita. Secara administrasi di kampus, NIM dengan nama udah nama kita tuh. Tapi secara pelaporan masih nama orang lain. Nah itu kan nanti pas nerbitin ijazah kan kita juga lapor lagi. Jadi kalau pas mau wisuda kan nyetak ijazah itu ada nomor ijazah. Itu ada nomor dari pemerintah itu ada nomor ijazah nasional. Itu kita dapat dari aplikasi PD Dikti. Jadi kalau pelaporannya ternyata namanya nggak sama ya nanti di ijazahnya namanya nggak sama. Cek. Jadi panjang tuh ceritanya kalau udah berjalan lama tuh sulit gitu ya. Harus ada pembuktian ABCD. Nah itu kita harus benar-benar tertib administrasi dicek itu. Oke, baik. Iya. Untuk materi, Maaf Pak, ada yang perkenalan di chat Pak. ada Kayaknya yang nggak kenal bisa di chat. terkendala di mic ya sepertinya Pak. Baik, sebentar. Di chat siapa? Siapa ya namanya? Kok di sini nggak ada? Mbak Julfa, Pak. Zulfa. Oh, ini, Assalamualaikum Afwan. Sebelumnya Pak, jalan saya izin mengenal lewat chat Pak. Zulfa Malika mana? Oh, Zulfa. Domisili Jambi. Oke. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Zulfa. Ini Zulfa Malika ini perempuan apa laki-laki ya? Tidak tahu. Perempuan Pak. Oh, perempuan. Oke. Saya kadang-kadang agak mirip gitu nama tuh antara laki-laki dan perempuan. Mbak Julfa ya. Ya baik Mbak Julfa. Domisilinya Jambi luar biasa ya. Jauh sekali ini. Julfa. Julfa itu kelas pagi, kelas malam ya. Kok namanya nggak ada ya? Julfa Malika. Ini pindahan dari reguler Pak, mungkin namanya masih diproses Pak Aziz mungkin Pak. Oh gitu. Berarti saya ketik aja deh. Julfa. Baik. Izin Pak, mohon maaf. Iya. Untuk permasalahan yang tadi yang nama di PD Dikti, untuk pengecekan saya belum ada nih Pak. Tapi kalau untuk yang lalu sudah ada. Tapi kalau yang di ITTS belum ada. Oh, coba di-share aja. Kita cek bareng-bareng ya, Oke, boleh. sambil yang lain belajar. Ya Pak. Share. Saya mencari berdasarkan NIM bisa Pak? Bisa, masukkan NIM-nya. Masukkan ini perguruan tinggi dulu paling gampang. Di-share dulu ya. Share screen. Oh, Kita share. bareng-bareng sambil lihat gitu. Pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop Pak. Share screen. Biar teman-teman juga belajar. Penting kita harus ngerti tentang Sudah terlihat administrasinya. belum Pak? Iya, Sudah betul. terlihat? Oke, Baik. sudah. Oke, di sini saya nyarinya berdasarkan nama dulu ya Pak.
Boleh. Nama. Banyak sekali kan tuh. Ya betul. Untuk di mahasiswanya di sini saya cari nggak ada. Tapi kalau yang sebelumnya kan saya di Unpam nih Pak. Hmm. Maaf Pak. Bentar. Nih kalau sebelumnya saya di Unpam. Yang NIM saya ini terdaftar Pak. Yang Oh. 0117 dan di STEM Hmm. Versa. Hmm. Nah kalau yang di ITTS belum ada Pak nih. Nah, sekarang kamu ketik di keywordnya di situ nama nama ITTS lu, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, nah, terus masukin nama kamu, spasi, apa titik Oh, koma ya, begitu. pakainya apa Pak? Ya, spasi aja coba spasi, terus, Hmm, nah ya, seperti itu Pak. ada nggak? Program studi dosen Itu nama mahasiswa. mahasiswa. Nah, itu apa Doni? Ini Toto, Bapak Yudi Universitas bukan, Sriwijaya. Teknologi Tangerang Selatan, TTS. Nah, yang di TTS belum ada nih, Pak. belum ada. Nah, berarti ini lapor ya, Lapornya ke siapa, Pak? Ke bagian apa? ke BAK, Pak Aziz. Pak Ajis ya. Heeh. Oke. Kamu Toto itu masuk ke sini di tahun ini atau tahun kemarin? Tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin. Betul. Iya tuh Kak, ketemu. Konversi dari Unpam, Pak, langsung masuk Heeh. semester 5 gitu. Tuh. Lapor ya. Nanti Pak Ajis, Akademik ya? Pak saya coba cari di apa PD Dikti belum masuk. Oke, baik, Pak. Gitu aja. Mm-mm. Nah ini kayak gini kita pentingnya nih dari awal udah tahu nih. Nanti pas mau lulus nggak ada itunya kan repot itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain juga sama ya. Teman-teman lain juga cek. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, di materi tadi sudah saya share di Telegram ya. Nanti kita pakai learning, kalau learning karena belum siap, saya juga belum ngisi. Jadi mungkin minggu depan kita benar-benar udah pakai e-learning. Nanti kita kontakkan di grup ya. Nah itu ada tes untuk latihan awal. Kalau yang sudah menggunakan Flutter, silahkan dicoba. Share screen dari ini malah ya. Share di file yang kedua ya. Nah, ini game sederhana. Dia hanya menggunakan baik saja ya, pakai mesin untuk engine untuk game. Cuman hanya permainan game sederhana. Ini contoh tampilannya nanti ya, seperti ini. Jadi waktu kita klik nanti ada warna yang muncul merah dan biru gitu ya. Nah, klik-klik gitu ganti-gantian. Tik-tak tuh gitu. Nah, di sini eh, file tab spek nyamelnya ini screenshotnya ya. Ketika dia diklik tinggal di pub speknya ini nanti langsung ini scriptnya yang bisa di copy. Jadi tinggal blok aja copy paste ke editornya. Kita pakai Visual Studio nih ya. Kalau yang punya editor lain juga silakan boleh. Tuh, kemudian di bagian main Dart, jadi di file lib, bikin di main Dart, ini pastekan script ini. Jadi kita hanya master aja dulu ya, biar kelihatan hasilnya kayak apa. Nah, ini filenya sudah ada, tinggal klik blok copy, lalu ditempel tadi ke main Dart,
nanti langsung di running. Nah, kalau sudah jalan, jadi tugasnya berkelompok ya. Satu kelompok itu maksimal 4 orang. Jadi kalau 2 Pak boleh, 3 boleh, sendiri juga boleh gitu ya. Jadi maksimal hanya 4 orang tugas satu kelompok itu. Modifikasi game tic-tac-toe tersebut dengan cara merubah warna background aplikasi menjadi putih. Jadi kan backgroundnya di sini tadi warnanya hitam. Berarti dirubah backgroundnya menjadi putih. Gitu ya. Gampang kan? Cuma merubah warna. Berarti di color ya. Color itu. Terus warna background kotak. Yang warna kotak itu kan tadinya putih. Ini menjadi hitam. Jadi background kotak ini di awal itu dibalik. Ini kan putih nih. Jadi hitam, yang belakangnya jadi putih, yang kotaknya jadi hitam. Jadi kebalik ya, cuma dibalik warnanya. Setelah itu, warna yang diklik menjadi warna kuning dan hijau. Jadi warna yang diklik, di sini kan pilihannya tadi kan merah dengan biru. Nanti berubah jadi kuning dengan hijau. Jadi dirubah seperti itu. Itu diklik ya. Jadi mainnya cepet di color aja nih, semua di color. Cuma harus tahu script colornya yang mana sambil belajar mengamati pola scriptnya. Nah, hasilnya buat presentasi dalam bentuk video. Jadi divideokan saja, disimpan dalam bentuk file video, disimpan dalam Google Drive. Ketika Google Drive kita buat folder di Google Drive, lalu filenya di copy ke sana, kemudian link drive-nya nanti ditulis pada jawaban pada e-learning. Nanti e-learningnya kita siapin, nanti login di sana, kasih aja linknya saja ya. Jadi bukan filenya di-upload ke e-learning, bukan. Karena e-learning kita penuh, terbatas gitu ya. Kalau semua upload file yang besar-besar itu nggak kuat kita e-learningnya. Jadi cukup taruh filenya di Google Drive masing-masing, kemudian link drive-nya aja, linknya saja yang ditaruh di e-learning. Nah, waktu tugas biasa tadi seperti di awal, tugasnya ini waktunya 2 minggu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah masuk maghrib nih. Untuk pemilihan kelompoknya gimana, Bang? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Halo, ya, halo, halo. halo. Maaf. eh untuk pemilihan kelompoknya ditentukan sendiri kah atau gimana? Kelompoknya tentukan masing-masingnya saja Masing-masing di aja kelas ya. ya. Oke, Ah, ah. oke, oke. Mau ada teman, ini ada kompak lah berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh. Atau pas saya Oke, sendiri aja nih karena emang saya apa terbatas tes ke teman, ya boleh apa-apa. oke. Terima kasih. Ya. Nah. Oke, baik pertemuan hari ini kita cukupkan. Minggu depan nanti di info di grup ya, karena masuk bulan puasa. Nanti teknisnya apakah saya buat video, nanti ditaruh di e-learning, tinggal dilihat apa tugasnya, atau kita tetap tatap muka. Nanti lihat kondisinya. Baik, saya tutup kelasnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi makasih banyak ya. Maksudnya, Sukses Pak. semuanya. Terima kasih, Pak. Masih banyak Ya. Pak, saya izin live ya. Ya. Terima kasih.